Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam pelajaran IPA, Ibu Lulu Rusdiana, SMP Negeri 2 Porong. Materi yang kita pelajari hari ini adalah pencemaran air. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran air. 2. Dapat menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. 3. Dapat menjelaskan pengertian pencemaran air. Berikutnya dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran air, dan peserta didik dapat membuat gagasan tentang bagaimana mengatasi pengurangan pencemaran air. Video berikut. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan yang kalian saksikan memperlihatkan bahwa di beberapa wilayah perairan Indonesia telah mengalami pencemaran. Lalu apakah hal yang demikian kita abaikan? Dengan pelajaran ini diharapkan kita dapat mengambil peran dalam menjaga lingkungan perairan terutama di sekitar kita. Belum lagi pencemaran dari bidang industri, seperti yang ada di dalam gambar bahwa pencemaran ini ditunjang juga dari bidang industri yang mengeluarkan limbah yang nantinya masuk ke dalam wilayah perairan. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar lingkungan yang tidak tercemar. Kita perhatikan gambar itu asri, rapi, indah. Contoh lingkungan perairan yang tidak tercemar. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan lingkungan tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Jenis-jenis pencemaran yang pertama adalah pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pada kesempatan ini kita mempelajari tentang pencemaran air. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah derajat keasamannya atau pH. Dengan kata lain, air tercemar apabila terjadi penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normalnya dengan derajat keasaman netral. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air ini dapat berasal dari 1. Limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga. Dampak pencemaran air. 1. Adalah penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Yang kedua adalah pemekatan hayati. Pemekatan hayati berhubungan dengan banyaknya kandungan racun yang terserap di dalam tubuh makhluk hidup. 3. Mengganggu pemandangan. Air yang tercemar tidak menimbulkan bau, tetapi menimbulkan perubahan warna air dan pandangan. Hal itu tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Yang keempat, gangguan kesehatan. Air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa faktor penyakit tertentu. Yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan besi. Cara penanggulangan pencemaran air. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan ke dalam air bisa menyebabkan air tercemar. 2. Tidak membuang bahan kimia ke air. Bahan kimia yang menyatu dengan air menjadi penyebab utama pencemaran air. 3. Menggunakan pestisida sesuai dengan takaran.
Pestisida sering dikenal dengan sebutan pembasmi hama atau bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Penggunaan bahan pestisida yang terlalu sering bisa menyebabkan kematian hewan yang hidup di dalam air. Ketiga, menanam pohon. Tujuan penanaman pohon di tepi sungai adalah untuk menyerap bahan kimia yang berasal dari lingkungan sekitar sungai supaya tidak mencemari air. Yang kelima adalah kolam stabilisator. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah 1. Kolam anaerobik, 2. Kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat. Yang ketiga adalah kolam maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Kolam stabilisasi merupakan kolam dangkal yang luas, dilingkungi oleh tanggul tanah dan mengolah air limbah segar dengan proses alamiah yang melibatkan alga dan bakteri. Di dalam kolam stabilisasi terjadi reaksi biokimia yang disebabkan oleh organisme. Kolam anaerob. Kolam anaerob digunakan untuk mengelola air buangan dengan kadar organik tinggi dan padatan yang tinggi. Zat padat yang tersuspensi yang masuk ke dalam kolam mengendap ke dasar di mana akan terurai secara anaerobik. Cairan jernih pada bagian atas dibuang ke kolam fakultatif. Ini adalah mekanisme pengolahan air limbah secara anaerobik. Bahan organik kompleks oleh bakteri diolah oleh bakteri akan menghasilkan asam. Asam organik ditambah senyawa lain tingkat menengah, kemudian sel bakteri dan CO2 serta air. Oleh bakteri penghasil metan akan dirubah menjadi CH4, karbon dioksida dan sel bakteri. Kolam fakultatif adalah kolam yang banyak digunakan pengolah influen atau limbah buangan yang telah diendapkan dari kolam pra-pengolahan yaitu anaerobik. Proses yang terjadi pada kolam ini adalah bahan organik terlarut dalam air dioksidasi oleh bakteri aerobik dan fakultatif dengan menggunakan O2 yang dihasilkan oleh alga yang tumbuh di sekitar permukaan air melalui reaksi fotosintesis dan respirasi yang dilakukan oleh alga. Adapun proses reaksi fotosintesis adalah CO2 ditambah 2H2O atau air dibantu oleh cahaya matahari akan menghasilkan CH2, oksigen, dan air. Sedangkan proses respirasi adalah CH2O ditambah CO2 plus 2H2O. Yang berikutnya adalah kolam maturasi. Kolam maturasi atau pematangan digunakan pada tahap kedua setelah kolam fakultatif dengan fungsi utamanya adalah membunuh bakteri patogen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan kolam stabilisasi, proses pengendapan, kemudian proses penyaringan dan proses pembunuhan bakteri telah dilakukan sehingga diharapkan bahwa limbah itu sudah aman bagi lingkungan sekitar. Langkah yang keenam adalah IPAL. IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu primer treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Pengolahan pertama atau primer treatment merupakan pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Sedangkan
Tertiary treatment merupakan kelanjutan dari pengolahan kedua, yaitu menghasilkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta menambahkan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Instalasi pengolahan air limbah dapat digambarkan sebagai berikut, ini berupa sketsa. Yang pertama, primer sedimentation adalah memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Kemudian masuk pada aeration tank, digunakan untuk mengolah air buangan dengan kadar organik tinggi dan padatan yang tinggi. Setelah itu masuk ke dalam secondary treatment, bertujuan untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Yang terakhir adalah menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta menambahkan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Sehingga kalian bisa melihat inilah sketsa untuk IPAL. Ketujuh adalah pengolahan ekskreta. Sifat-sifat ekskreta: 1. Banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. 2. Banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Maka ekskreta harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai penyakit. Pengolahan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengolahan atau dilakukan secara kolektif. Yang ketiga atau C, pengolahan dapat dilakukan secara anaerobik menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. D, pengolahan dengan tepat akan menjauhkan diri kita dari penyakit bawaan air. E, untuk mencegah peresapannya air limbah ke sumur atau resapan air, maka jamban yang dibuat harus sehat. Syaratnya, tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air dan air tanah di sekitarnya, tidak menimbulkan bau dan sederhana. 2. Jauh dari jangkauan serangga, dalam arti lalat, nyamuk atau kecoa. 3. Harus murah, dan yang keempat harus diterima oleh pemakainya. Yang kedelapan adalah 4R, recycle, reuse, dan reduce. 1. Proses recycle atau pendaur ulangan, misalnya untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos, tidak dibuang di sungai. Yang kedua, proses reduce dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misalnya botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum, tidak dibuang ke dalam sungai. Yang terakhir adalah reduce, adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya, jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas. Janganlah meminta tas plastik dari toko atau supermarket kalau akhirnya hanya dibuang di sungai. Kesimpulan. 1. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan yang menyebabkan lingkungan tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. 2. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah derajat keasamannya. Dengan kata lain, air tercemar apabila terjadi penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normalnya dengan derajat keasaman netral. Ketiga, pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, laut, dan lain sebagainya, wilayah perairan lain. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran air yang pertama adalah menurunkan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, dan mempercepat proses kerusakan benda.
Sedangkan cara penanggulangan pencemaran air meliputi 1. Tidak membuang sampah sembarangan, 2. Tidak membuang bahan kimia ke air, 3. Menggunakan pestisida sesuai dengan takaran, 4. Menanam pohon di sekitar perairan, 5. Membuat kolam stabilisasi, 6. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah, 7. Pengolahan ekskreta, dan 8 adalah 4R, recycle, reuse, dan reduce. Terima kasih. Semoga pelajaran ini bermanfaat dan bertemu dalam materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.